Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dari Badan Mulgerian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 22 Juli 2025, hari yang cukup menarik ya. Koreksi lumayan dan deres juga, tapi predictable. Jadi sebenarnya oke juga selama ya itu masih predictable kok. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial di deskripsi, dan teman bisa kasih tips, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Bagi teman-teman bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk publik ya, ini yang free, cuan-cuan saham publik itu bisa, cara tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Jadi di deskripsi ini nanti akan ada link Telegram, itu teman-teman tinggal gabung, free dan siapapun bisa join secara gratis, yang publik. Nah, tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk yang premium, bisa juga, cara tinggal klik link video yang ada di YouTube cuan-cuan saham. Jadi teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ada di halaman muka ini ya, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Bisa simak dulu infonya sekitar 5 menitan ini, 5-6 menitan ini ya. Dan kalau misalkan sudah, tinggal mengisi link yang ada di Google Form ya, yang ada di deskripsi. Jadi setelah menyimak info yang ada di YouTube cuan-cuan saham, pendaftaran grup premium ini, lalu tinggal klik link Google Form yang ada di deskripsi. Nanti tinggal simak info tinggal diisi formnya sesuai dengan list yang ada. Dan ya, kalau misalkan sudah berhasil, sudah submit, tinggal menunggu di invite aja. Seperti itu. Bisa kapanpun mendaftarnya, dan sekarang sudah per 30 hari, jadi bukan per bulan lagi. Seperti itu. Jadi mau daftar tanggal berapapun silahkan. Oke, kita langsung masuk ke IHSG ya, di mana hari ini dia turun 0,72% ya. Kalau turunnya 0,72% dari kemarin ya. Kalau turun naik itu kan berdasarkan closing kemarin. Jadi misalkan kemarin closing di 1, turun ke 0, nah itu turunnya berarti 1 gitu. Tapi kalau turunnya ke minus 1, dia turun 2 kayak gitu. Cuman kalau kita perhatikan candlenya sempat menguat dulu baru turun. Jadi rasanya itu agak lebih dalam, karena ada ya semacam naik dulu lah baru turun gitu. Kalau misalkan langsung turun kan ya udah ya. Tapi ya ini pagi-pagi itu sempat hijau dulu, tuh bergeliat juga di pagi hari, tapi akhirnya juga pada koreksi juga. Dan ya itu sangat predictable ya. Bahkan kalau teman-teman lihat konten cuan-cuan saham yang kemarin, itu kemarin saya sudah info IHSG itu sudah kena target dan juga kena resisten yang kuat. Jadi kalau misalkan hari ini koreksi, itu malah sesuatu yang sangat wajar. Malah yang nggak wajar kalau hari ini nggak koreksi. Ya, misalkan hari ini lanjut terus gitu ya, kayak loh ini kenceng banget flow-nya kayak gitu. Cuman hari ini kan koreksi, dan itu sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Nah, target higher high-nya waktu itu pun juga di sini ya. Kita tarik dari atas sampai ke bawah nih. Dari area 7416 sampai 7532. Itu ada Fibonacci 1,382 sampai 1,618 seperti itu. Dan juga di sini ada area yang sebelumnya di respect 7450 ini. Di sini dia support, breakdown, jadi resist, dan kesentuh lagi lalu koreksi. Itu adalah sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Candle yang terbentuk pun juga sangat solid ya hari ini ya. Ini engulfing, terus juga ya intinya candle solid lah tuh. Cuman masih perlu konfirmasi satu lagi ya. Ini kan dia sudah candle seller, tapi belum break low lah bahasanya kayak gitu. Nah, PR-nya sekarang adalah 7.300. Itu low kemarin ya. Kemarin itu kan low-nya kan 7306. Hari ini low-nya masih 7344. Nah, kalau misalkan besok IHSG berlanjut koreksi, lalu dia jebol 7300, maka sudah valid koreksinya. Dan kalau misalkan ditanya kira-kira sampai mana mas koreksinya, saya pun juga belum tahu. Tapi kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci untuk dia koreksinya kemana, ini kita asumsikan sudah puncak ya hari ini, udah nggak ada higher high lagi, maka ya dia bahkan bisa sampai ke sini 7.000-an ini seperti itu. Dan itu juga nggak jelek kalau memang dia mau ke 7.000 ya. Bisa jadi dia mau bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Itu bisa juga
Seperti itu. Artinya apa? Sampai 7.000 pun IHSG masih tidak jelek. Kalau mau turun ya 7.000, 6.900 itu masih tidak jelek karena dia low structure-nya di 6740. Kecuali dia jebol yang 6740 itu baru view-nya berubah. Seperti itu. Artinya apa? Saya juga nggak tahu bakal bottom di berapa. Apakah cukup besok sekali lagi koreksi, atau misalkan sampai neckline doang 7.200, atau sampai gap di 7.060, atau bahkan sampai 6.900, atau bahkan sampai 6.700. Saya pun juga belum tahu dia bakalan sampai mana. Cuman yang jelas itu ya ada potensi koreksi. PR sebenarnya bukan dia akan naik atau dia akan turun, enggak. Cuman kayak ketika dia naik kita harus ngapain, ketika dia turun kita harus ngapain. Ya, karena IHSG ini cuma bisa long alias posisi buy. Harusnya ketika hari ini ada kena sell on strength, ya kita sudah mulai kurang-kurangi porsi. Yang posisinya floating profit, take profit sebagian, pasang trailing stop dan lain sebagainya. Yang posisinya baru entry, ya siap-siap jaga ke SL dengan ketat lah, seperti itu stop lossnya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Tuh, yang penting makanya selalu saya bilang ya, poinnya adalah batasi resiko. Itu doang. Teman-teman mau entry dimanapun, punya barang average berapapun, kalau paham waktunya exit dan waktunya TP, ya itu nggak ada masalah sama sekali. Itu selalu batasi resiko aja. Cuman bedanya memang ketika IHSG itu nanti koreksi, trading itu jadi lebih sulit ya. Kalau kita ngerasain lah, ini kemarin dari tanggal awal Juli sampai hari ini kan IHSG naik terus ya. Jadi kayak trading itu lebih mudah, plan-plan pada hit dan lain sebagainya ya, karena memang didukung oleh market, kita tidak melawan market. Tapi nanti ketika market koreksi, kita masih mencari coba saham yang naik, nah itu yang tantangannya akan lebih seperti itu. Cuman ya itu yang intinya sama, selalu batasi resiko aja. Untuk IHSG kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari movers hari ini. Masih wavy hari ini ya. Gila. Antam juga wah view-nya berubah total. Betot berubah total. Biasanya kan gatot ya, gagal total. Ini betot berubah total. Tuh hari ini candle-nya dan lain sebagainya itu udah mau saya revisi view-nya, tapi kok ya nanti aja lah kalau udah semakin jelas lah. Seperti itu. Kita bahas apa nih? Wavy kemarin juga udah kita bahas ya. Memang pengen puter balik kok. Saya bahas Big Bang aja dah. Lama nggak bahas Big Bang dah. Oke, kita bahas BBCA di mana hari ini dia turun 0,59%. Candle-nya biasa aja dan volumenya pun juga tidak terlalu besar. Volumenya mini-mini. Terakhir BBCA dia bottom di 7.300, naik sampai 9.700. Kemarin sempat koreksi sampai 8.500 dan ternyata masih breakdown seperti itu. Nah, kalau kita tarik Fibonacci dari bawah sampai atas ya untuk cari level koreksinya si BBCA, sebenarnya dia sampai 8250 bahkan 7.800 BBCA itu masih oke. Karena di sana masih ada Fibonacci 0,618 sampai Fibonacci 0,786 dan juga ada gap yang ditinggalkan di bulan April. Apakah akan ketutup mas? Ya nggak tahu juga. Maksudnya kayak mau ditutup silakan, mau nggak ditutup pun juga silakan. Cuman intinya ya dia menjadi support ketika nanti harga menyentuh area tersebut seperti itu. Artinya apa? Masih ada downside dari BBCA kalau ngikut dari Fibonacci. Itu satu. Yang kedua, ini di sini dia sempat konsolidasi kemarin ya. Ini low-nya 8.500, high-nya 8.850. Konsolidasi pada range ini. Dan ternyata hari ini pun juga breakdown ya. Dan pernah saya bahas ketika dia breakdown jadinya continuation, ada target mungkin ke 8.000-an seperti itu. Tapi agak bias kalau ini continuation ya, karena volumenya kecil ya. Kecuali hari ini volume gede, oh yaudah fix lah BBCA mau ke 8.000-an. Tapi kalau misalkan hari ini volumenya kecil, itu pun masih rawan banyak apa ya? Ya banyak falsan lah kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya ini jujur li agak bias kayak BBCA mau gimana pergerakannya, karena volumenya nggak mendukung untuk mengkonfirmasi pergerakan hari ini. Seperti itu. Tapi ya kalau buy trend dia masih downtrend ya, EMA 20 dia atasnya harga. Jadi ya memang ya what did you expect dari pergerakan saham downtrend dan jangka waktu menengah. Seperti itu. Intinya itu untuk support tadi ya kita bisa gunakan sekitar 8.200 sampai area 7.900 ya. Ikuti VIPU-nya tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BBCA kita lanjutkan. Saya pengen coba cek yang naik hari ini malah grupnya itu ya, Papa Boy. Ada dokumen sebenarnya sudah kita bahas ya.
picuan kalau ada yang ngambil. BRMS nih. Tadi belum ya itunya, apa namanya? Bandarmologinya. Transaksinya hari ini ya seperti biasa lah ya. Same shit different day. Ketika price action tidak bagus, ya most likely flow-nya pun juga tidak bagus. Buy bandarmologi juga kurang, buy foreign flow pun juga masih kurang. Jadi ya tercermin di price actionnya seperti itu. Tuh, yang penting batasi resiko aja. Tuh untuk BBCA, selanjutnya saya pengen coba bahas BRMS deh. Ya, hari ini juga ya apa ya? Yang pada tarik ke bawah hari ini tuh beberapa juga saham-saham gold. Ya, kayak Antam, terus juga BRMS dan lain sebagainya. Oke, kita bahas BRMS. Ini mah jadi asumsi baru ini. Dimana hari ini dia turun 7,20%. Wah, ini kalau zaman COVID dulu 7% aja udah gak bisa ya. Sekarang udah lebih dewasa lah market lah. Mau naik turunnya sama arah ARB-nya, nggak kayak dulu. Dulu kan ARB itu kan 7% ya. Ya kalau dibilang menurut saya juga apa ya, dalam tanda kutip cukup mengganggu lah. Karena nggak peduli dia mau 7% ARB itu. Kalau memang targetnya sampai kesekian ya ditabrak terus berhari-hari gitu. Jadi kayak buang-buang waktu itulah kira-kira. Nah, kita bahas BRMS, dia turun 7,20%. Candle-nya solid, candle seller, dikonfirmasi dengan volume yang cukup besar juga. Terakhir sedikit review dari BRMS, dia punya bullish flag tapi belum higher high. Kalau misalkan dia higher high, nasibnya sama kayak si NRG tuh. Jadi dia punya bullish flag dan sudah higher high. Jadi ya bentuknya kayak gitu. Tapi untuk BRMS ini sudah bullish flag ya, tapi dia belum higher high. Kemarin masih kejedot di 500 ya. Ini high, low, same high. Nah, nih kita punya higher low, tapi ini punya lower high. Agak serem ini. Itu karena artinya apa? Buy structure kalau misalkan kita perhatikan ya, ini yang pertama, BRMS itu kan turun di area pullback. Jadi kalau kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah, nih ya, kemarin kan dia turun sampai 384, konsolidasi terus menguat lagi sampai area pullback Fibo 0,618 sampai Fibonacci 0,786. Nah, ada asumsi ketika kita punya sebuah lower high, ini kan jadinya kan high, low, lower high. Nah, kira-kira setelah itu apa? Benar sekali, akan lower low seperti itu. Artinya apa? Ada potensi itu nanti biarkan market yang mengkonfirmasi lah. Pergerakan kali ini BRMS akan jebol 384 seperti itu. Jangan panik, maksudnya jangan langsung wah ini CCS bilang kayak gitu besok langsung saya jual BRMS semua. Jangan juga. Tetap perlu direview aja. Misalkan punya BRMS ya, posisi berapa, di mana dan lain sebagainya. Porsinya udah berapa persen, bisa TP setengah apa enggak, dan lain sebagainya. Jujur li saya pun juga hari ini sudah TP ya di BRMS karena sudah kena target dan apa ya. Tadi itu rejectnya agak kurang enak. Jadi udah buang aja. Ternyata closingnya di 7%. Seperti itu. Dan ya nggak ada masalah sama sekali. Misalkan masih punya barang dan lain sebagainya. Seperti itu. Intinya tinggal memposisikan. Ya, karena PR-nya itu kan bukan punya barang atau beli atau jual gitu kan enggak, tapi kayak ketika kita punya barang, dia naik itu kita harus ngapain, dia turun tuh kita harus ngapain, jadi nggak bingung tuh. Dan itu ya udah dari awal, jangan ketika jalan baru dipikir, karena kalau udah jalan baru dipikir ya biasanya bingung. Jadi kayak dari awal, itulah pentingnya trading plan. Entry sekian, target sekian, stop loss sekian, TS, terus habis itu sesuaikan dengan budgetnya. Seperti itu, alias risk reward dan lain sebagainya. Nah, kembali ke price action, itu tadi masih potensi ya teman-teman ya, potensi. Konfirmasinya kapan Mas? Ya kalau dia jebol 384 ya. Kalau dia jebol 384 maka dia punya lower low, jadi downtrend jadinya. High, low, lower high, lower low. Seperti itu. Tapi selama nggak jebol 384 ya BRMS masih oke. Bisa aja dia mau bikin double bottom ya. Nih ya. Misalkan sampai 384. Terus habis itu naik lagi. Jadi double bottom. Nah, ini kan bisa juga ya. Bottom 1, bottom 2 seperti itu. Jadi ya itu. Untuk area krusial sekarang masih 384. Artinya apa? Kalau misalkan punya info kayak gitu, area krusial 384. Kalau teman-teman punya barang di bawah 384, masih pengen ngehold, ya tinggal trailing stop di bawah 384. Tapi kalau belum punya barang, ya entry dekat-dekat 384 lah. Kalau misalkan dijemput. Nah, untuk support sekarang saya rasa masih di sini. Ini supportnya sekitar 430 sampai 428-an. Nah, ini kan ada support di sini. Tapi kalau misalkan area tersebut di breakdown, ya nextnya ini 400
sampai 390 ya. 390. Dan kalau misalkan yang 384 nanti jebol ya udah dia lower low, jadinya punya structure downtrend channel. Nih kira-kira set. Nah, siapa tahu dia mau turun sampai ke sini bisa juga seperti itu. Jadi ya yang penting itu batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksinya hari ini netral ya. Tuh. Batasi resiko aja. Tutup BRBS, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Pani so far masih oke nih. Kemarin juga udah kita bahas ya. Kita coba bahas Toba deh sambil happy cuan ya, karena sudah kena target Toba ini. Oke, kita bahas Toba di mana hari ini dia turun 8%. Candlenya cukup solid, volumenya ada lah ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, setengah volume kemarin. Ini juga sudah terbentuk sebuah candlestick pattern reversal ya, naik shooting star, terus hari ini dia koreksi. Jadi sudah ada putar balik lah kalau dari candlestick pattern. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa mas kok hari ini kok dia Toba, kok dia Toba lagi, kenapa kok hari ini dia koreksi, ya karena sudah kena target ya. ISG kena target, saham-saham kena target, dan ketika kena target orang-orang jadi berpikiran sama dong, supply-nya banyak kan, maksudnya jadi kayak ayo jual. Nah, terus supply-nya jadi banyak dan ya sudah seperti itu. Ini ya dari cup handle-nya kemarin tuh. Ini wait, saya pause bentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi makanya kok agak aneh itu. Ternyata belum log scale ya, belum logaritmik. Karena kalau pakai Fibonacci nggak pakai logaritmik pasti nggak precise gitu. Makanya kayak loh, ini kok nggak kena target kok koreksi. Oh ternyata belum log scale. Nah ini udah log. Jadi ini kita sedikit review ya kemarin ya Toba. Kalau teman-teman ingat waktu kita bahas Toba, target higher high-nya ketika dia break 735 itu adalah di 1085 sampai 1375. Tarikannya dari sini sampai ke bawah ya. Jadi dia punya downtrend line yang sudah di breakout ini, tarik dari atas sampai ke bawah. Targetnya di situ 1085 sampai 1375. Itu satu. Yang kedua, kemarin di sini dia juga ada koreksi, targetnya pun juga sama. Gak usah kita hapus dulu dah. Nah, itu kan udah kena target ya. Yang ini juga sama. Kita tarik dari atas ke bawah. Targetnya pun juga sama. 1065 sampai 1140. Dan ya sudah kena target semua untuk si Toba ini. Lalu bahasanya ya banyak orang yang merealisasikan profitnya. Kayak gitu. Jadi ya seller mulai muncul dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya mekanisme pasar, teman-teman ya. Kalau misalkan yang jualan banyak dan lain sebagainya, jadi dia turun dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira untuk Toba itu. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira dia bisa koreksi sampai mana? Ini kalau kita perhatikan dia kan punya uptrend channel uptrend channel dan sudah menguat slope-nya. Yang awalnya kemiringannya seperti ini, jadi seperti ini dan sekarang sudah di atas dari resisten uptrend-nya kayak gitu. Maka ada potensi slope-nya pun juga menguat ini Toba ini. Ya udah bukan potensi sih kalau ini. Tuh. Ya, kemiringannya jadi berubah lah bahasanya. Tuh. Dan saya rasa sih kalau memang dia mau melanjutkan bullish-nya ya, ini koreksinya nggak lebih dari 915 seperti itu. Kecuali dia jebol habis lah satu candle ini, candle tanggal 18 Juli ini habis, artinya dia jebol 930, nah itu baru dia bisa swing low dalam bahkan. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol area tersebut, ya ada potensi nih. Nah ini ya, kira-kira uptrend yang baru nih. Tuh. Mungkin dia sampai ke sini 950 atau bahkan menyamping dan lain sebagainya. Ya intinya sih kalau sekarang support juga masih cukup jauh ya, itu di 930 dan bahkan itu belum valid. Itu cuman as simple as sebelumnya resisten ya dan sudah di breakout. Ada potensi dia menjadi support seperti itu. Tuh. Dan kalau kita cek pakai intraday ya itu masih 930 lah area kuatnya ini. Bahkan sampai 860 kalau dari si Toba ini
seperti itu. Jadi ini tinggal dipantau aja kalau misalkan ada lanjutan koreksi. Kecuali besok ada candle perlawanan ya, misalkan doji atau misalkan candle hammer dan lain sebagainya, itu baru akan menarik. Cuma untuk sekarang mungkin bisa wait and see dulu, biarkan kelar koreksinya terlebih dulu karena sudah kena target semuanya lah. By moving average juga dia agak jauh ya dari moving average-nya. Jadi ya wajar kalau misalkan ada koreksi. Sebelumnya juga sama kok, jauh dari moving average, koreksi dulu. Jauh lagi, koreksi dulu, nanti baru kita lihat seperti apa. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, hari ini juga masih akumulasi walaupun buyer sellernya sama. Kayak lempar-lemparan barang sini. Tuh. Ya, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk tobat. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si Dewa boleh deh. Hari ini perform sendiri dia. Atau kemarin udah saya bahas ya? Saya kok lupa. Kayak kemarin udah saya bahas dah. Skip dulu ya. Pekio. Ya semuanya candlenya pada kena seller ini. Dah gak apa, kita bahas Pekio aja. Oke. Hari ini Pekio turun. Dia turun 5%. Candlenya solid. Volumenya pun juga ada. Terakhir Pekio ini dia di resist ya. Dan sekarang ini kalau saya rasa Pekio ini masuk ke structure sideways ini udah. Ya. Jadi kalau misalkan nanti dibawa turun ke 1300 lagi nggak perlu kaget kayak gitu. Kenapa ya? Karena as simple as dia sideways. Itu aja. Tuh, dia sebelumnya naik, di sini dia punya high, di sini dia punya low, di sini dia punya high, di sini dia punya same low, di sini dia kena same high. Tuh. Jadi kalau misalkan dia mau turun lagi sampai 1300 same low, ya nggak ada masalah juga. Karena ya disitulah letak dari support strukturnya dia seperti itu. Tapi sebelum ke sana dia pun juga masih punya uptrend di sini ya, dan selama belum patah bisa aja dia swing low lalu swing high lagi seperti itu. Artinya support sekarang kita bisa gunakan sekitar 1500-an ini, 1525 sampai 1540 lah. Itu support saat ini, support uptrend line ya. Tuh, tapi kalau misalkan jebol, nah baru dia ke same low-nya di 1300-an seperti itu. Untuk sekarang lebih ke TS lah kalau punya barang. Dan ini sebenarnya sudah kena TS ya, karena sudah reject doji shooting star ini juga 2 kali, dan ini juga sudah lower low. Most likely harusnya sudah kena TS. Cuman ya itu batasi resiko aja. Support terdekat 1530-an ini. Lalu next ada di 1400, baru setelah itu 1300. Selama nggak jebol 1300, Pekio masih oke. Nah kita lihat dari moving average pun juga cukup jauh ya. Jadi kalau misalkan dia mau jemput pun juga tidak ada masalah. Nah ini satu hal yang cukup unik untuk si Pekio ini. Ini kalau kita perhatikan kan dia punya higher high ya di sini. Walaupun cenderung same high dari shadow-shadownya, tapi ya tidak dipungkiri dia punya higher high. Nih. Dan kalau kita perhatikan dia punya indikator MACD ini malah lower low. Bukan lower low sih, malah low gitu. Maksudnya bukan higher high atau bukan same high, tapi malah lower high. Dan kalau misalkan sampai terjadi dead cross, artinya terbentuk yang namanya regular bullish divergence. Itu pembalikan arah lah. Apa tanda-tanda indikator pembalikan arah? Regular bullish divergence itu, regular bullish atau regular bearish. Ketika harga ke atas tapi indikator ke bawah, seperti itu. Dan dia targetnya sama ke 1300. Jadi ya bahasanya gini lah, Pekio ini sekarang sideways 1300 sampai 1600. Selama nggak jebol itu ya nggak ada masalah sama sekali. Dia akan same low, same high, same low, same high, same low, same high, dan seterusnya seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya pun juga hari ini ya sudah dicerminkan dari price actionnya. Jadi nggak ada masalah. Kalau misalkan tanya terus saya Pekio bagus gak mas? Ya tergantung persepsi ya. Kalau belum punya barang ya bagus, dia mau koreksi kok. Tapi kalau udah punya barang ya tinggal pasang trailing stop. Kalau misalkan tanya beli di berapa, level-levelnya berapa ya tinggal gunakan area-area tadi lah, seperti itu. Itu untuk Pekio. Satu lagi mungkin ya, apa nih, Adi. Saya pengen bahas Adi dah. Ini juga oke. Hari ini grupnya Pak Boy dan Saratoga lah pada jalan. Itu konglomerasi yang lama istirahat. Kemarin tuh kan kalau yang perform itu kan Pak PP, terus habis itu Bakri Group, Pak itu nanti siapa tahu habis ini siapa ini namanya
Pak Boy Thohir, terus Sinar Mas, bisa juga. Nah, kita bahas Adi. Ini view-nya sebenarnya juga masih belum beda jauh ya, dimana hari ini dia naik 3,33%. Candlenya bagus, volumenya pun juga ada spike, alias ada volume lebih besar lah, seperti itu. Terakhir Adi, dia IPO dari bawah naik ke atas ya. Terus habis itu dia downtrend, lower high, lower low, bottom di area 5.600. Most likely di area tersebut sudah ada divergen ketika harga ke bawah terus, sedangkan indikatornya sudah mulai ke atas. Lalu dia naik sampai area 8.000 dan setelah itu koreksi lagi sampai 6.675. Terbentuk sebuah structure sideways ya, di mana dia punya same low, same high. Tapi ini belum sampai same high sih, masih same low, same high, same low. Dan ya kalau memang dia pengen melanjutkan sideways-nya, maka sampai 8.000 pun juga Adi ini sesuatu yang sangat wajar, seperti itu. Jadi ya ini structure sideways dari Adi. Kalau misalkan besok dia ada pelanjutan penguatan, maka targetnya itu sementara di 8.000 dulu. Kenapa 8.000? Ya as simple as dia sideways, same low, same high, same low, same high, dan seterusnya. Yang bagus adalah kalau dia breakout 8.000, karena dia breakout down trend line, dia juga punya higher high, nah itu wajib dipantau, seperti itu. Untuk sekarang support masih di area 6850 ya. Kemarin 6650, hari ini sudah di break jadi 6850, itu supportnya. Sedangkan resist terdekat di sini 7100, lalu nextnya bisa ikuti Fibonacci. Ya simpelnya ikutin Fibo ini aja sih. Terus kan ini 7100, terus nextnya 7300, 7400, 8000, baru 8500 sampai 8950. So far arahnya udah ke atas. Selama tidak jebol 6650, peluangnya adalah buy dan arahnya ke atas, seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, harusnya sih bagus ya, karena ya itu harga naik, volume ada, dan ya terjadi akumulasi kecil lah hari ini. Tapi kalau kita track ke belakang dari Adi, dan analoginya tidak terlalu konsisten, tapi dari foreign flow-nya ini sangat konsisten. Asing ini beli terus ini ya. Tuh, so far so good lah. Nih, ada potensi upside sampai ke 8.000 kalau menurut saya. Dan yang penting sama, selalu batasi risiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham. Dan mohon maaf kalau misalkan saya uploadnya agak malam-malam ya. Ini saya sebenarnya sudah selesai konten jam 7. Tapi ini posisi baru ya, saya di luar kota, internetnya agak lemot lah. Jadi nguploadnya agak lemot. Ya itu. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dan jangan lupa share dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator sejak ini. Sekian dari saya dan salam cuan.